Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Rahayu Agustin dengan NIM 220605111059. Di sini saya akan menjelaskan review dari website W3School yang merupakan salah satu website platform belajar coding yang sangat populer berdasarkan 17 prinsip UI UX dari yang sudah dipelajari pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Langsung saja. Dari prinsip pertama yaitu user compatibility. Dari website ini sangat sesuai dengan kebutuhan target user, yaitu pelajar, development, dan programmer. Materi coding disajikan lengkap, terstruktur, dan mudah diakses. W3School sangat kompatibel untuk kebutuhan penggunanya. Target audiensnya adalah orang-orang yang ingin belajar program, baik pemula ataupun menengah. Website ini menyajikan konten yang relevan seperti tutorial, referensi kode, dan latihan interaktif sesuai elemen yang ditunjukkan untuk mendukung proses belajar coding secara mandiri. Jadi pada website W3School ini sendiri sudah sangat paham siapa penggunanya dan apa yang mereka butuhkan. Untuk prinsip yang kedua yaitu produk compatibility. Desain sangat mendukung tujuannya adalah untuk edukasi programmer mulai dari tutorial, contoh kode, hingga fitur try it yourself yang memungkinkan praktik langsung. Seperti pada tampilan ini, jadi di sini ada fitur try it yourself. Di sini kita bisa nyoba-nyoba ngoding sendiri atau belajar. Kita coba ya seperti itu. Lanjut pada prinsip yang ketiga yaitu task compatibility yang memudahkan pengguna untuk menyelesaikan tugas belajar coding sesuai struktur konten, mendukung menyelesaikan langkah demi langkah. Jadi W3School mendukung user untuk menyelesaikan tugas-tugas belajar saat mempelajari HTML, misalnya pelajari CSS, JavaScript, dan lain-lain, Python dan segala macam. Di sini ada sangat banyak, lengkap sekali. Jadi user tinggal memilih apa yang mereka butuhkan. Terus tidak hanya diberikan teori saja, juga ada seperti video tutorial juga ada sangat. Hello. So you want to learn how to make websites. In that case, you need to learn HTML. Let's start at the very beginning. What exactly is HTML and why do Lanjut ke prinsip keempat, yaitu workflow compatibility. Navigasi dan urutan materinya mengikuti alur belajar dari teori, contoh, latihan, dokumentasi, lanjutan. Ini semua sangat lengkap dari materi belajar bertahap, kemudian dokumentasi, sync up, ada semua. Lalu kode editor juga ada. Kemudian juga jika ingin menjadi user plus yang berbayar juga bisa. Pemilihan warna dan ada exercise and quizzes juga. Ada template dari web juga. Lanjut ke prinsip kelima yaitu simplicity. Desainnya minimalis dan bersih, tidak banyak gangguan visual, fokus user tetap pada konten. Salah satu kekuatan utama W3School adalah kesederhanaannya. Website ini menggunakan layout yang bersih, warna yang lembut, dan elemen visual yang minim, tetapi fungsional.
Desain ini sangat membantu pengguna untuk fokus pada konten tanpa terdistraksi oleh animasi iklan berlebihan ataupun tampilan yang rumit. Jadi dapat dilihat dari webnya sendiri, warna-warna yang simple tetapi informatif berdasarkan bidang-bidang materinya. Lanjut ke prinsip keenam, yaitu konsistensi. Dari desain halaman Waitress School ini sendiri sangat konsisten, baik dari segi warna, layout maupun tombol aksi seperti try it yourself. Jadi dari tombol yang ada, yaitu try it yourself, itu menggunakan warna yang sama semua, yaitu warna hijau. Kemudian untuk form nyobanya itu sendiri mau sama semua, menggunakan warna abu. Lalu juga untuk tombol learn-nya sama semua, menggunakan tombol hijau. Dan untuk kodenya sendiri itu sama, menggunakan tombol warna hitam. Jadi di sini semua konsisten untuk tombol dan tampilan warna-warnanya. Lanjut ke prinsip yang ketujuh adalah familiarity, menggunakan icon label dan struktur yang familiar. Jadi tidak yang ambigu gitu. Jadi semuanya kita kenal dan mudah untuk diketahui. Seperti misal tombol untuk login, ya seperti ini. Untuk check out menggunakan logo keranjang. Kemudian untuk belajar menggunakan logo seperti ini. Kemudian untuk kode juga, untuk mengubah tema juga mudah dipahami atau mudah dikenali. Ini logo apa sih gitu. Jadi semua juga tahu kalau ini adalah untuk mengubah tema. Terus untuk button search itu kita mudah ya dikenali menggunakan icon mencari. Lanjut, prinsip yang ke-8 adalah flexibility. Website ini juga sangat fleksibel. Selain mendukung banyak bahasa pemrograman, website ini juga bisa diakses dari berbagai perangkat mobile maupun desktop. Contohnya seperti yang saya gunakan ini, saya mencoba di mobile, tetapi websitenya juga sama-sama tetap rapi dan konsisten, tetap bisa digunakan sama rapinya seperti yang ada pada desktop seperti ini. Oke, lanjut. Prinsip yang ke-9 adalah responsiveness. Jadi dari segi performa website Waitress School ini sangat responsif, mulai dari tombol klik, scroll, dan interaksi dengan editor terjadi dengan cepat tanpa adanya delay. Mari kita coba tombol-tombolnya, langsung bisa mengakses tanpa delay. Dan untuk mencoba kodenya juga bisa langsung, pas nyobain tombol run juga bisa langsung jalan. Jadi dia sangat responsif dan tanpa adanya kendala, sesuai dengan prinsip ke-9 yaitu responsiveness. Oke, lanjut prinsip ke-10 yaitu kontrol. Pengguna bebas memilih materi, mencoba kode, dan mengatur mode tema yang terang ataupun gelap tanpa paksaan alur. Jadi di sini kita bisa mengubah tema sesuka kita, mau tema gelap, ya gelap, mau tema yang light juga bisa. Jadi juga alurnya kita tidak
harus learn dulu video tutorial, kemudian terus melihat referensi, kemudian tidak harus terstruktur. Jadi suka user mau mana dulu, mau langsung melihat kode Python untuk melihat list juga langsung boleh, kemudian juga langsung melihat matplotlib plottingnya juga bisa, langsung mencari kode Java juga bisa gitu. Lanjut ke prinsip ke-11 yaitu robustness. W3 School itu cukup tangguh untuk menangani kesalahan pengguna. Misalnya kita menulis kode yang salah di editor, website tidak akan langsung crash atau hang, bisa akan tetap menampilkan output dengan tulisan error yang informatif. Jadi ini menunjukkan bahwa sistemnya itu dirancang dengan keandalan yang baik. Kalau kita melakukan kesalahan, salah pencet atau apa, itu tidak akan menyebabkan crash pada kode yang ada. Lanjut pada prinsip yang ke-12 yaitu protection. Tidak ada risiko besar, website tidak menyimpan data pengguna atau menjalankan aksi yang merugikan atau kesalahan mengetik kode yang membahayakan sistem. Jadi di website ini sendiri itu tidak membahayakan yang meminta data pribadi, misalnya paling cuma login, yaitu menggunakan email, bisa menggunakan Google ataupun Facebook, kitab, dan sebagainya untuk bisa login, atau misalnya untuk sekedar melihat webnya saja juga bisa tanpa harus login dulu. Kemudian untuk prinsip yang ke-13, what you see is what you get. Fitur ini memungkinkan pengguna langsung bisa melihat hasil dari kode yang sudah dicoba. Seperti yang kita lihat tadi pada kode, kita coba lagi. Misalnya kita ingin mencoba kode baru, misalnya taran. Nah, jadi apa yang kamu lihat, apa yang kamu dapat, apa yang kamu coba, apa yang kamu dapat. Jadi di sini kita melihat bahwa di sini kita memprint saya belajar dan memprint file descriptor tertentu, dan hasilnya adalah seperti apa yang kamu lihat pada kodemu yang kamu tuliskan. Itu menunjukkan benar adanya prinsip ke-13 pada website W3 School. Lanjut pada prinsip ke-14 yaitu direct manipulation, interaksi langsung melalui editor kode, langsung hasil ditampilkan saat menekan tombol run. Jadi semua kodenya langsung ditampilkan secara langsung ketika kita mencoba run kode yang kita jalankan. Misalnya nyoba run di HTML, nambah nyoba ini aja, langsung berubah seperti prinsip ke-14 yaitu interaksi langsung, editor kode dengan tampilan yang muncul saat menekan tombol run. Lanjut pada prinsip ke-15 yaitu invisible technology, kompleksitas backend server,
compiler, dan lain-lain tidak ditampilkan ke pengguna. Fokusnya hanya untuk input dan output kode. Jadi W3School ini menyediakan kompleksitasnya kepada pengguna. Misalnya, kita tidak perlu tahu bagaimana server memproses kode kita. Kita hanya tinggal mengetik apa yang kita mau coba. Kemudian hal ini membuat pengguna itu fokus pada pembelajaran yang ada, fokus pada materi yang ada di website ini. Lalu lanjut pada prinsip ke-16, yaitu ease of learning. Materi disusun dari level dasar hingga lanjutan yang sangat cocok untuk pemula. Banyak contoh praktis juga yang mudah dipahami. Jadi dari manapun yang user ingin, misal ingin materi Python, mulai dari Python Home, ada gimana sih cara untuk ngeprint kode misalnya. Kemudian untuk file handlingnya juga ada exercise-nya juga. Kemudian misalnya ingin melihat contoh kode untuk list, seperti ini langsung muncul kode-kodenya. Jadi website ini sangat cocok untuk pemula. Penjelasannya juga jelas. Semua kode yang ada itu dijelaskan secara rinci. Kemudian lanjut pada prinsip ke-17, yaitu ease of use. Website ini mudah digunakan tanpa perlu panduan tambahan. Navigasinya jelas, kontennya juga ringkas dan interaktif. Semua panduan-panduan yang ada di sini tinggal diikuti. Kalau ingin misalnya pemula yang belum tahu apa-apa, tinggal membaca apa yang disampaikan, kodenya dan penjelasannya juga ada. Jadi tanpa harus bingung untuk pemula, kemudahan pengguna yang di sini sangat mudah sekali digunakan website ini. Semua fiturnya, tampilannya juga intuitif. Pengguna bisa langsung belajar tanpa perlu tutorial tambahan. Kalaupun bingung, juga ada video tutorialnya langsung diberikan oleh W3School itu sendiri. Hello! So you want to learn how to make websites. In that case, you need to learn HTML. Let's start at the very beginning. What exactly is HTML and why do I need it? Let's break it down from the basics and build our way up. HTML stands for Hypertext Markup Language. It uses markup to describe the structure of web pages. The structure is built up by elements, and they are represented by tags. Tags label pieces of content such as heading, paragraph, table, and so on. These tags aren't shown in the page but are used to display content in different